Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok. Di sini kami agak berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya yang membahas tentang beberapa strategi, kemudian pihak-pihak yang terkait. Kami di sini lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang demonstrasi, sehingga kami di sini sedikit berbeda dari kelompok-kelompok sebelumnya. Untuk selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini ada 3 pertanyaan yang akan kami jawab dan akan dijawab bergiliran oleh kami anggota kelompok. Dan yang pertama saya persilakan. Baik teman-teman, yang pertama itu adalah strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Jadi dalam pelaksanaannya ada 7 tahapan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang bisa dilakukan yang diterapkan oleh kita sebagai calon guru. Yang pertama adalah melakukan analisis pada pencapaian pembelajaran untuk tujuan dan alur pembelajaran. Nah, jadi capaian pembelajaran merupakan titik akhir kompilasi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid-murid dalam belajar. Nah, tahapan ini biasanya berlaku untuk setiap mata pelajaran di setiap jenjang satuan pendidikan yang terdiri dari kajian kompetensi dan pembahasan materi yang sudah disusun sedemikian rupa. Pada dasarnya, strategi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif disesuaikan dengan fase dan usia murid. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Adanya tahapan asesmen diagnostik memiliki tujuan untuk memberikan identifikasi terhadap kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Nah, hasil yang didapati akan digunakan untuk perencanaan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid dalam mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga itu mengembangkan modul ajar. Dalam mengembangkan modul ajar, tenaga pendidik dapat mengembangkan perangkat ajar yang sudah digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran melalui evaluasi. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentia Rustiana Tujib. Saya akan meneruskan pembahasan tentang strategi rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran di poin keempat. Di situ poin keempat tentang penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Di sini berdasarkan strategi rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler, dia merupakan paradigma yang berpusat pada murid. Sehingga sebagai guru, dalam menyusun strategi tersebut, guru harus menyesuaikan karakteristik siswa dan juga kebutuhan peserta didik. Yang berikut, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Nah, sebagai guru kita dapat menerapkan tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan 5 prinsip asesmen. Sebagai contoh yang saya ambil di sini, misalnya ada 3 jenis asesmen, formatif, 2 jenis asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang berikut, pelaporan kemajuan belajar. Di sini guru lebih melibatkan orang tua. Contohnya pembagian hasil rapor pada setiap ujian akhir semester. Kemudian setelah mengevaluasi hasil belajar bersama orang tua, guru kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dari hasil diskusi bersama orang tua. Untuk pembahasan yang selanjutnya saya teruskan untuk teman saya Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valentina Doang. Saya akan memaparkan memberikan penjelasan pada pertanyaan nomor 2, yaitu materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif memuat asesmen as learning dan asesmen for learning, di mana kedua asesmen tersebut dilakukan selama proses pembelajaran. Pada asesmen as learning dilakukan guru dalam proses pembelajaran
sebagai evaluasi untuk melihat mengidentifikasi kemampuan baik kelemahan maupun kekuatan dari peserta didik. Yang berikut asesmen for learning pada asesmen formatif, di mana asesmen tersebut dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk mengetahui yang merujuk pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Jadi di dalam asesmen formatif, guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran yang merujuk pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Baik, yang berikut asesmen formatif, asesmen sumatif dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Pensia Oktaviani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Valen terkait dengan asesmen. Di sini saya membahas tentang asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu penerapan itu terjadi pada akhir pembelajaran atau yang kita dengar sekarang assessment of learning. Merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah akhir dari proses pembelajaran. Bertujuan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi di sini akan menjadi bahan acuan atau umpan balik untuk merancang atau memperbaiki proses pembelajaran dan juga mengenal karakteristik dari setiap peserta didik. Di sini kita ambil contoh, kami mengambil contoh ada ulangan harian, ulangan tengah semester dan ujian akhir nasional. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, saya Hesa Christine Adriani Patola. Dari pertanyaan ketiga ini meminta contoh real atau contoh nyata dari proses asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama, contohnya adalah dari asesmen formatif, yaitu memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian contoh asesmen sumatif, yaitu asesmen sumatif biasanya dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Asesmen ini umumnya dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu. Contohnya itu seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester atau ujian sekolah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan untuk ruang tanya jawab, saran tambahan dari kakak-kakak rekan-rekan dalam kelas. Terima kasih. Baik, jika ada yang bertanya kami persilakan. Dari pertanyaan saya adalah dari contoh yang telah dipaparkan, menurut teman-teman, apakah asesmen berpengaruh pada proses pembelajaran? Selanjutnya mungkin masih ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami langsung saja sambil menunggu pertanyaan berikut, kami menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kakak atau rekan dalam kelas. Baik, saya langsung menjawab. Menurut kelompok kami, asesmen sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran itu terjadi atau sudah dilaksanakannya asesmen atau penilaian sejak awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. Oleh sebab itu, menurut kelompok kami, asesmen sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Karena jika asesmen tidak dilaksanakan, itu artinya pembelajaran yang dilakukan itu sia-sia karena tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki apa yang harus dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman kelompok saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan
tadi yang sudah dijelaskan oleh teman Lisa itu sudah benar bahwa asesmen itu sangat berpengaruh pada suatu proses pendidikan. Nah, jadi guru melihat semua perkembangan siswa atau murid itu berdasarkan asesmen. Jadi tanpa asesmen sebuah pembelajaran pada hari itu bisa dikatakan nihil atau kosong. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kami kelompok. Dari penanya apa sudah puas, ingin menambah atau ingin kritik? Terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian. Kami persilakan. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari kakak-kakak. Kami persilakan. Saya perkenalkan, nama saya Siswi Lete. Di sini kan tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang asesmen yang digunakan untuk mencapai strategi pembelajaran yang agar lebih efektif. Dan pertanyaan saya itu, bagaimana jika guru tidak melakukan salah satu asesmen dari asesmen yang telah dijelaskan oleh teman-teman? Apakah ada pengaruh atau tidak terhadap strategi pembelajaran yang sudah direncanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kami akan menjawab dan saya memberikan kesempatan kepada rekan kelompok untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih teman Sestri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincentia Rustiana Tojib. Saya akan menjawab pertanyaan teman Sestri. Jika tiga asesmen tersebut tidak dilakukan oleh guru, salah satu di sini saya ambil contoh yang as learning. Jika as learning tidak dilakukan oleh guru, di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa asesmen as learning dilakukan oleh guru untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Sehingga di sini jika ditanya berpengaruh atau tidak, menurut saya dan teman-teman kelompok sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Karena jika guru tidak melakukan asesmen as learning, berarti guru tidak akan mengetahui bagaimana pemahaman awal siswa, kemampuan, karakteristik, serta kebutuhan dan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Mungkin dari itu, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada teman Faris untuk melengkapi jawaban dari teman Sesi. Baik, terima kasih. Saya Valentina Pengam melanjutkan jawaban dari Kakak Rustin terkait asesmen yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah asesmen as learning, yang kedua yang akan saya jelaskan tentang asesmen for learning, di mana asesmen for learning ini harus dan wajib dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, di dalam situ guru dapat memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta guru juga melalui asesmen for learning ini dia bisa mengevaluasi tentang tujuan pembelajaran. Apabila asesmen for learning ini tidak dilakukan selama proses pembelajaran, misalnya pada saat guru memberikan salah satu tugas berupa diskusi kelompok, namun guru hanya memberikan tugas saja, tetapi guru tidak memantau jalannya diskusi pada siswa. Nah, dari situ dengan sendirinya guru tidak dapat mengetahui tentang asesmen for learning, karena di mana asesmen for learning ini di dalam situ tercover nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yuni Pensi Oktaviani akan menjelaskan tentang bagian dari assessment of learning. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa assessment of learning merupakan penilaian di akhir dari proses pembelajaran. Sering kita temukan pada ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Hal ini jika tidak diterapkan akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Contohnya, kita sebagai pendidik, guru, atau peserta didik maupun orang tua tidak akan mengetahui hasil akhir dari pembelajaran itu tersebut. Misalnya perubahan atau perkembangan peserta didik dan juga karakteristik dari peserta didik tersebut. Di sisi lain juga akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk kakak yang sudah bertanya dan teman-teman rekan-rekan kelompok yang telah menjawab. Mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore.